Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wahyuningsih dan teman-teman saya, Putri Kurniasari dan juga Dewi Fitriana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Teknologi Informasi E-commerce dan Design. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah transaksi yang menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya internet, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Transaksi yang biasanya manual atau rutin digunakan kini dapat diperdagangkan secara elektronik. Yang kedua adalah jenis e-commerce, yaitu yang pertama, bisnis ke bisnis. Adalah jenis perdagangan yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antara perusahaan. Yang kedua, bisnis ke konsumen adalah jenis bisnis yang dilakukan antar pelaku bisnis dengan konsumen, seperti halnya perusahaan yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen secara tradisional. Yang ketiga, konsumen ke konsumen merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, konsumen ke bisnis merupakan suatu model bisnis di mana perorangan dapat menawarkan berbagai produk atau jasa kepada perusahaan tertentu, di mana nantinya perusahaan membeli atau membayar barang atau jasa tersebut. Yang kelima, bisnis ke administrasi adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan dan administrasi publik. Yang keenam, konsumen ke administrasi, situs website e-commerce. Konsumen ke administrasi memiliki model bisnis yang sama dengan bisnis ke administrasi. Sederhananya, konsumen ke administrasi melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dan administrasi publik. Yang ketujuh, online to online. Situs web e-commerce meluncurkan model bisnis untuk menarik pelanggan online untuk berbelanja di toko fisik. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan e-commerce yaitu 1. Hemat waktu dalam transaksi. Tidak perlu menunggu lama atau menonjol seperti halnya bisnis tradisional. Yang kedua, memungkinkan untuk bertransaksi dengan perusahaan atau toko dari jarak jauh. Yang ketiga, ada begitu banyak pilihan yang tersedia karena berkaitan dengan berbagai produk yang ditawarkan. Yang terakhir adalah berkenaan dengan produk digital, pembelian bisa instan dan tidak perlu menunggu lama untuk pengiriman. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Putri. Selanjutnya yaitu kerugian e-commerce. Yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar. Yang kedua, ada permintaan mendesak dari pelanggan atau calon pelanggan bahwa semuanya harus berjalan dengan sangat cepat dan aman, sehingga layanan internet yang cepat dan aman sangat penting. Yang ketiga, dalam e-commerce tidak ada peluang untuk menyentuh atau menguji produk sebelum transaksi selesai dan barang sudah di tangan. Keempat, ada potensi risiko berbahaya seperti penipuan, kartu kredit, atau pencurian data keamanan dunia maya. Yang kelima, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan e-commerce dalam meningkatkan daya saing di era teknologi informasi saat ini. Penerapan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan dan jasa atau yang dikenal dengan e-commerce bisa
dilakukan baik untuk B2B atau business to business. Misalnya, antara pabrik dengan pemasok bahan baku atau antara distributor dengan dealer, maupun untuk B2C, business to consumer, seperti perusahaan transportasi dengan calon penumpang, antara rumah sakit dengan pasien, dan antara pedagang dengan pembeli. Selain itu, ada jenis pemanfaatan untuk marketplace pada yang terbentuk dan secara maya mempertemukan penjual dan penjual. Mengembangkan e-commerce sebenarnya tidak sulit, yaitu mulai dari hal yang kecil dan mulai sekarang juga. Antara lain dengan belajar memakai komputer dan internet, memiliki kartu alamat yang ada emailnya, dan mempromosikan produk melalui web dan media yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan internet. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu teknologi informasi sebagai senjata persaingan. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat tidak saja telah merubah cara orang berkomunikasi dan bekerja, namun jauh lebih lagi telah membuat alam persaingan baru. Strategi yang dijalankan perusahaan untuk menenangkan persaingan adalah bagaimana membuat produk atau menawarkan jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat, atau yang sering dikenal dengan istilah cheaper, better, and faster. Pada era globalisasi, tren mengarah pada penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk melakukan transaksi lintas negara. Sebagai contoh, penerapan electronic commerce oleh perusahaan di negara lain. Tentu dengan mereka memasarkan produk-produk mereka ke masyarakat Indonesia hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu internet.